Malam ini, kalian akan dibawa masuk ke dalam cerita larangan dan mitos yang menyeramkan. Sebuah kisah yang turun-temurun di kampung-kampung Indonesia. Ingat, semua yang kalian saksikan hanyalah fiksi meski terasa nyata. Makhluk, bayangan, dan kejadian aneh hanyalah produk imajinasi, diciptakan untuk menimbulkan ketegangan dan rasa takut. Namun, jangan anggap remeh cerita ini. Setiap detail, setiap suara, setiap bayangan yang kalian lihat, meski hanya imajinasi, dirancang untuk menggugah rasa takut terdalam. Siapkan diri kalian, karena malam ini kisah horor akan dimulai dan setiap detik akan menegangkan. Sejak kecil, aku tinggal di kampung yang tenang, jauh dari keramaian kota. Rumah-rumah berdinding papan berjajar mengikuti jalan tanah yang hanya dilewati motor dan sesekali mobil sayur. Tidak ada lampu jalan yang benar-benar terang. Malam selalu datang lebih cepat di tempat ini, seolah matahari sengaja terburu-buru meninggalkan kami. Di kampungku, ada banyak aturan yang tidak tertulis. Sebagian terdengar masuk akal, sebagian lain terasa aneh. Tapi semuanya dipatuhi tanpa bantahan. Salah satu larangan yang paling sering diucapkan oleh orang-orang tua adalah satu kalimat sederhana, jangan memotong kuku di malam hari. Ibu selalu mengingatkanku soal itu sejak aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Nada suaranya tidak pernah keras, tapi ada tekanan yang sulit dijelaskan. Setiap kali aku bertanya alasannya, ibu hanya menggeleng pelan. Pokoknya jangan, katanya. Kalau belum sempat siang, tunggu besok. Tidak ada cerita tambahan, tidak ada ancaman. Namun anehnya kalimat itu terasa lebih berat daripada larangan lain manapun. Aku tumbuh besar tanpa benar-benar memikirkan makna di baliknya. Larangan itu menjadi kebiasaan, seperti menutup pintu sebelum maghrib atau tidak bersiul di malam sunyi. Semuanya terasa biasa, sampai suatu ketika aku kembali ke rumah itu setelah bertahun-tahun merantau. Ayah sudah lama meninggal, ibu tinggal sendirian. Aku pulang karena ingin menetap sementara, membantu menjaga rumah sekaligus mengurus sawah kecil peninggalan keluarga. Kampung itu tidak banyak berubah, udara masih lembab, suara serangga tetap ramai selepas senja, dan bau tanah basah selalu muncul setelah hujan. Malam pertamaku di sana terasa asing. Dinding kayu rumah tua itu menyimpan suara-suara kecil yang tidak bisa kuterjemahkan. Ada bunyi retakan halus, gesekan samar, dan desir angin yang menyusup melalui celah jendela. Saat sedang membereskan barang, aku menyadari kukuku sudah cukup panjang. Beberapa ujungnya terasa tajam ketika menyentuh kain. Aku refleks mencari gunting kecil di dalam tas. Tanganku terhenti sebelum menariknya keluar. Entah kenapa, ingatan tentang larangan itu muncul begitu saja. Bukan suara ibu, bukan wajahnya, tapi perasaan yang sama seperti dulu. Tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari sudut gelap ruangan. Aku menertawakan diriku sendiri. Sudah dewasa, pikirku. Tidak mungkin masih terikat oleh aturan lama yang bahkan tidak pernah dijelaskan. Namun tetap saja, aku menutup tas dan memutuskan menunggu pagi. Ibu melihatku aneh keesokan harinya. "Kukumu panjang," katanya saat kami sarapan. "Belum sempat potong," jawabku ringan. Ibu menatap tanganku lebih lama dari biasanya. Ada garis kekhawatiran di wajahnya, meski ia segera menyembunyikannya dengan senyum tipis. "Siang saja," ucapnya pelan. "Jangan malam." Aku mengangguk, walau rasa penasaran mulai tumbuh. Siang itu, aku mencoba bertanya lebih jauh. Saat ibu sedang duduk di teras, aku duduk di sampingnya, menatap jalan sepi yang dipenuhi bayangan pepohonan. "Bu," kataku hati-hati, "sebenarnya kenapa orang-orang di sini tidak pernah potong kuku malam-malam?" Ibu tidak langsung menjawab. Tangannya berhenti merajut,
Pandangannya lurus ke depan, seakan mencari sesuatu di kejauhan. Itu sudah dari dulu, bukan cuma kebiasaan, ada alasannya. "Apa?" desakku. Ibu menggeleng. Tidak semua alasan perlu diceritakan, ada yang cukup dijaga saja. Jawaban itu tidak memuaskan, justru membuat kepalaku dipenuhi kemungkinan-kemungkinan aneh. Namun aku tahu, memaksa ibu bercerita hanya akan membuatnya menutup diri. Malam berikutnya, hujan turun deras. Suara air menghantam atap seng terdengar seperti ketukan tanpa pola. Lampu di ruang tengah meredup beberapa kali sebelum stabil kembali. Aku duduk sendirian, membereskan sisa tanah di kaki setelah seharian di sawah. Tanpa sadar, tanganku kembali menyentuh kuku yang semakin mengganggu. Ada rasa gatal di ujung jari, seperti dorongan kecil yang terus mengingatkan. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11. Aku melirik ke arah kamar ibu. Pintu tertutup rapat. Suara nafasnya terdengar samar, menandakan ia sudah tertidur. Di meja kecil dekat sofa, gunting kuku tergeletak. Aku tidak ingat meletakkannya di sana. Mungkin ibu yang menaruhnya siang tadi. Benda kecil itu terlihat sepele, tidak ada yang istimewa. Namun entah kenapa, suasana di sekitarnya terasa berbeda. Lampu tampak lebih redup, bayangan di dinding lebih panjang dari seharusnya. Aku berdiri, mendekat, lalu berhenti lagi. Larangan itu terngiang tanpa suara. Aku menarik nafas panjang, lalu kembali duduk. Keringat dingin muncul di tengkuku, meski udara malam terasa dingin. Saat itulah, aku mendengar suara aneh. Bukan dari luar, bukan pula dari atap. Suara itu berasal dari arah dapur, seperti gesekan kecil, disertai bunyi halus menyerupai kuku yang digesek ke arah permukaan keras. Aku menahan nafas. Bunyi itu hanya berlangsung sebentar, lalu menghilang, menyisakan keheningan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Aku tidak berani bergerak sampai hujan mereda. Malam itu, aku tidak memotong kuku. Namun untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku terasa sesak. Larangan itu bukan sekedar nasihat orang tua, dan sepertinya ada sesuatu yang menunggu saat aturan tersebut dilanggar. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus celah jendela. Aku terbangun dengan perasaan berat, seolah tidur semalam tidak memberi istirahat apapun. Suara ayam berkokok terdengar jauh, bercampur dengan langkah seseorang yang melintas di depan rumah. Aku duduk di tepi ranjang dan menatap tanganku sendiri. Kukuku masih utuh, tidak ada yang berubah. Namun ada satu hal yang langsung menarik perhatianku. Di bawah kuku jari tengah tangan kanan, terdapat garis gelap tipis, seperti bayangan yang menempel. Awalnya kupikir itu kotoran tanah, sisa dari pekerjaanku di sawah. Aku menggosoknya dengan kain basah. Tidak hilang. Garis itu bukan noda. Warnanya terlalu rata, terlalu dalam, seolah berada di bawah lapisan kulit. Aku merasakan rasa tidak nyaman menjalar pelan, naik ke pergelangan. Ibu sudah bangun ketika aku keluar kamar. Ia sedang menyapu halaman, rambutnya digelung sederhana. Saat melihatku, ia menghentikan gerakannya. "Kamu kelihatan pucat," katanya. "Kurang tidur," jawabku singkat. Aku tidak menunjukkan tanganku. Ada dorongan kuat untuk menyembunyikannya, meski aku sendiri tidak tahu alasannya. Ibu menatap wajahku beberapa detik, lalu kembali menyapu tanpa berkata apa-apa. Siang itu aku pergi ke rumah Pak Wiryo, tetangga paling tua di ujung jalan. Orang-orang sering menyebutnya penjaga cerita kampung. Ia jarang keluar rumah, tapi hampir semua kejadian lama pernah ia saksikan. Ia menyambutku di teras dengan senyum tipis. "Ada yang kamu cari?" tanyanya. Aku duduk di bangku kayu, ragu-ragu menyusun kalimat. Akhirnya aku memutuskan langsung ke inti. "Pak, soal larangan potong kuku malam hari, itu kenapa ya?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia mengambil rokok linting, menyalakannya perlahan. Asap tipis naik ke udara, berputar di antara kami. "Kamu dengar dari mana?" balasnya. "Dari ibu, dari semua orang sejak kecil." Ia mengangguk pelan. Matanya menyempit, seolah menilai sesuatu yang tidak terlihat. "Larangan itu bukan untuk melarang kukunya," katanya, "tapi untuk mencegah sesuatu ikut terpotong." Aku menelan ludah. "Maksudnya?" Pak Wiryo menatap tanganku. Tatapan itu membuat dadaku mengencang.
Perlahan, tanpa sadar, aku menyembunyikan jari-jariku di balik paha. Dulu, katanya lirih, ada orang yang tidak percaya. Dia memotong kukunya saat malam, sendirian. Besoknya kukunya bersih, tapi tangannya tidak pernah sama. Aku ingin bertanya lebih jauh, namun suara batu keras memotong pembicaraan. Pak Wiryo berdiri, masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa segelas air. Cerita lama, tidak perlu diingat, ujarnya singkat. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan yang tidak terjawab. Jalan tanah terasa lebih sempit dari biasanya. Bayangan pohon di kiri kanan terlihat panjang, meski matahari masih tinggi. Sore hari, garis gelap di bawah kukuku bertambah jelas. Kini terlihat seperti urat halus, menjalar ke arah pangkal jari. Tidak terasa sakit, tapi ada sensasi dingin yang tidak biasa. Aku memperlihatkannya pada ibu saat kami duduk di ruang tengah. Ibu langsung terdiam, wajahnya kehilangan warna, tangannya bergetar ketika memegang jariku. Ia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik, hanya menatap dengan mata yang berkaca. "Kamu ngapain semalam?" tanyanya pelan. "Tidak apa-apa, aku tidak potong kuku." Ibu menarik napas panjang, lalu melepaskanku. Ia berdiri dan mengambil sesuatu dari lemari tua di sudut ruangan. Sebuah kain putih kusam dilipat rapi dengan bau kapur barus yang kuat. "Kain ini jangan jauh dari kamu, taruh di dekat tempat tidur." Aku menerima kain itu tanpa protes. Malam kembali turun, hujan tidak datang, tapi udara terasa lebih berat. Sunyi kali ini tidak nyaman, seperti menekan dari segala arah. Aku tidur dengan gelisah. Mimpi-mimpi aneh datang silih berganti. Dalam satu potongan, aku melihat tanganku sendiri terletak di lantai, kukunya terpotong rapi, sementara sesuatu yang hitam bergerak keluar dari sela-sela jari. Aku terbangun dengan napas tersengal. Kain putih itu terletak di lantai, jauh dari tempat semula. Aku yakin tidak pernah menyentuhnya saat tidur. Suara gesekan terdengar lagi. Ini lebih dekat, bukan dari dapur. Berasal dari bawah ranjang. Aku duduk kaku menatap lantai gelap di bawah tempat tidur. Tidak ada yang terlihat, namun suara itu terus berulang, seperti sesuatu yang sedang meraba, mencari celah. Tanganku bergetar. Garis gelap di bawah kuku terasa berdenyut, seolah merespon suara tersebut. Aku menutup telinga, memejamkan mata, berharap semuanya berhenti. Namun satu pemikiran muncul, membuat jantungku berdegup keras. Jika aku tidak melanggar larangan itu, kenapa sesuatu ini tetap datang? Aku tidak langsung bangun setelah malam itu. Tubuh terasa berat, seolah ada beban menekan dada. Ketika mata terbuka, sinar pagi sudah memenuhi kamar, namun rasa dingin masih tertinggal di kulit. Hal pertama yang kulihat adalah lantai. Ada bekas garis tipis memanjang dari bawah ranjang menuju pintu kamar. Bukan tanah, bukan debu. Jejak itu berwarna keabu-abuan, seperti sisa gesekan kuku pada permukaan keras. Aku menelan ludah. Tanganku terasa kaku. Garis gelap di bawah kuku kini bercabang, membentuk pola halus menyerupai akar. Saat ku gerakkan jari, ada sensasi tertarik dari dalam. Bukan sakit, tapi mengganggu. Ibu sudah menungguku di dapur. Wajahnya tegang, sorot matanya tidak lepas dari tanganku sejak aku duduk. "Kamu dengar sesuatu semalam?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Ibu menutup mata, menarik nafas panjang, lalu mematikan kompor. Dapur mendadak sunyi. "Itu tandanya sudah mulai kelihatan," ucapnya lirih. "Apa?" tanyaku. Ibu tidak menjawab. Ia mengambil tas kain dan menyuruhku bersiap. Kami berjalan keluar rumah tanpa sarapan, melewati jalan setapak yang masih basah oleh embun. Tujuan kami rumah Bu Sari, seorang perempuan paruh baya yang dikenal sering membantu orang-orang kampung dalam urusan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Rumahnya berada dekat kebun bambu, tempat yang jarang dilewati orang setelah senja. Bu Sari menyambut kami dengan tatapan serius. Begitu melihat tanganku, ia langsung menggeleng. "Kamu melanggar," katanya tanpa basa-basi. "Aku tidak." Ucapanku terhenti. Bu Sari mengangkat telapak tanganku ke arah cahaya. Garis di bawah kuku tampak jelas, bahkan lebih pekat dibanding pagi tadi.
bukan soal percaya atau tidak. Begitu batas itu disentuh, bekasnya akan muncul. Ia mengambil mangkuk berisi air dan beberapa helai daun kering. Tanganku dicelupkan ke dalamnya. Air terasa dingin menusuk, membuat seluruh lenganku bergetar. Busali menutup mata, berbisik pelan. Aku tidak mengerti kata-katanya, namun udara di sekitar terasa berubah. Lebih berat, lebih sempit. Beberapa detik berlalu, Busari membuka mata dan menarik tanganku keluar. Masih menempel, belum sepenuhnya masuk, tapi sudah diberi tanda. Ibu menggenggam lenganku erat. Apa yang harus kami lakukan? Busari terdiam cukup lama. Pandangannya mengarah keluar jendela, ke arah kebun bambu yang bergoyang perlahan. Jangan potong apapun dari tubuhnya saat malam, dan jangan biarkan dia sendirian setelah matahari terbenam. Kami pulang dengan langkah cepat. Perasaan tidak aman menempel seperti bayangan. Sepanjang jalan, aku merasa seolah ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Sore hari, tetangga kami Pak Darto datang dengan wajah panik. Anaknya Rani sakit mendadak sejak pagi. Demam tinggi, menangis tanpa henti sambil menggenggam jari-jarinya sendiri. Ibu dan aku ikut ke rumah mereka. Rani terbaring lemah. Di bawah kukunya terlihat warna kehitaman samar. Tidak sejelas punyaku, namun cukup untuk membuat perutku terasa mual. Kemarin malam dia potong kuku, kata Pak Darto dengan suara gemetar. Katanya biar rapi buat sekolah. Busari kembali dipanggil. Wajahnya semakin muram saat melihat kondisi Rani. Sudah lebih dari 1, gumamnya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah, membuat kampung terasa terkurung. Aku duduk di ruang tengah bersama ibu, pintu dan jendela tertutup rapat. Suara bambu beradu dari kejauhan, bukan tertiup angin, tapi seperti ada yang menyentuhnya satu persatu. Tanganku kembali berdenyut. Aku menatap ibu. Ini bukan cuma soal aku ya? Ibu menggeleng pelan. Kalau satu orang melanggar, yang lain bisa ikut terseret. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Pelan, teratur. Bukan dari pintu depan, melainkan dari dinding samping rumah tepat sejajar dengan lantai. Tok, tok, tok. Seolah sesuatu sedang mencoba masuk, bukan dengan paksa, tapi dengan sabar. Ibu berdiri, wajahnya pucat. Ia mengambil kain putih dan melilitkannya di tanganku dengan cepat. Jangan jawab apapun yang kamu dengar. Ketukan itu berhenti, digantikan suara gesekan halus, seperti kuku yang ditarik perlahan di permukaan kayu. Suara itu bergerak, mengitari rumah, berhenti tepat di bawah jendela kamarku. Aku menahan nafas. Dalam hati, aku sadar satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Ini bukan puncaknya, dan apapun yang datang malam ini sedang memastikan aku tidak lupa bahwa tanda itu sudah ada. Hujan turun sebelum subuh. Bukan deras, tapi cukup untuk membuat tanah berbau basah dan udara terasa pengap. Aku terjaga sejak dini hari, duduk bersandar di dinding kamar dengan mata terbuka lebar. Suara gesekan itu tidak kembali, namun keheningan justru terasa lebih mengancam. Ketika fajar muncul, ibu mengajakku pergi ke rumah Pak Wiryo lagi. Kali ini kita tidak bertanya, katanya. Kita mendengar. Pak Wiryo menerima kami tanpa senyum. Rambutnya tampak lebih kusut dibanding sebelumnya. Ia menyuruh kami duduk di ruang tamu, lalu menutup pintu rapat-rapat seolah takut suara keluar. Kampung ini pernah punya malam yang sama, ucapnya pelan, bertahun-tahun lalu. Ia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat potongan kuku yang sudah mengering, dibungkus kain coklat tua. Itu milik siapa? Tanyaku. Suara hampir tak keluar. Adikku, jawab Pak Wiryo. Dia tidak percaya larangan. Cerita mengalir perlahan. Dahulu kampung ini sering diganggu penyakit aneh. Orang-orang jatuh sakit tanpa sebab jelas. Tubuh mereka lemah, namun tidak ada luka. Seorang tetua menyadari kesamaan pada korban. Kuku mereka selalu dipotong saat malam. Bukan karena kotor, melainkan karena ada kebiasaan lama membersihkan diri sebelum tidur tanpa memedulikan waktu. Waktu gelap dianggap pintu, bukan untuk cahaya, tapi untuk yang menunggu. Adiknya menjadi salah satu yang melanggar setelah larangan diumumkan.
Malam itu, ia memotong kuku di dapur. Keesokan paginya, ia tidak bisa menggerakkan jari. Perlahan, tubuhnya melemah, seperti kehilangan isi. Kami menguburkannya tanpa suara, kata Pak Wiryo, takut mengundang perhatian. Aku merasa tenggorokanku mengering. Gambaran mimpi beberapa malam lalu terlintas kembali, terlalu mirip untuk diabaikan. Kenapa kuku? Tanyaku. Pak Wiryo menatapku lama. Karena bagian itu paling dekat dengan batas, dipotong tanpa rasa sakit, tapi menyimpan jejak. Kami pulang membawa beban baru. Cerita itu menjelaskan banyak hal, namun juga membuka pintu ketakutan yang lebih besar. Jika mitos ini pernah menelan korban, berarti apa yang terjadi sekarang bukan kejadian pertama. Sore hari, Rani semakin parah. Tangisnya melemah, berubah menjadi rengekan kecil yang membuat siapapun merinding. Pak Darto datang lagi, wajahnya penuh putus asa. Bu Sari dipanggil untuk kedua kalinya. Ia datang dengan membawa tas lebih besar dari biasanya. Di dalamnya terdapat benda-benda yang tidak ingin kusebutkan satu persatu. Ia menggelar tikar di ruang tengah rumah Rani. Udara di sana terasa berat, seolah dinding menyimpan nafas lama. Bu Sari memeriksa kuku Rani, lalu menatap tanganku. Kamu pusatnya, yang lain hanya terkena pantulan. Ibu memeluk bahuku. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Ada satu cara menghentikan ini, tapi resikonya tidak kecil. Ia menjelaskan bahwa tanda di bawah kuku bukan sekedar bekas. Itu adalah pengenal. Sesuatu di luar sana menggunakan tanda itu untuk mengikuti, mendekat, lalu mengambil bagian yang tersisa. Kalau dibiarkan, tanda itu akan menyebar. Malam itu kami diminta berkumpul di rumah Pak Wiryo. Beberapa orang tua kampung datang diam-diam, membawa wajah yang penuh kecemasan. Lampu minyak dinyalakan, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Pak Wiryo membuka sebuah cerita yang tidak pernah ia bagikan sebelumnya. Dahulu, sebelum larangan itu ada, kampung ini pernah mengadakan ritual pembersihan, bukan untuk memanggil, melainkan mengusir. Namun ritual tersebut dihentikan karena dianggap berlebihan. Sejak itu, ucap Pak Wiryo, kami hanya mengandalkan larangan. Aku mendengarkan dengan jantung berdegup cepat. Setiap kata terasa seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Bu Sari berdiri di tengah ruangan. Larangan saja tidak cukup sekarang. Ada yang sudah keburu dekat. Ia menatapku lurus. Dan kamu harus memilih. Memilih apa? Tanyaku. Menjadi umpan, jawabnya tanpa ragu. Atau membiarkan tanda itu menyebar ke anak-anak lain. Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa mendengar nafasku sendiri. Bayangan di dinding tampak bergerak lebih cepat, meski tidak ada angin. Ibu menatapku dengan mata berkaca. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu tidak pernah keluar. Aku menunduk, menatap tanganku. Garis gelap itu kini terlihat lebih tebal, seolah mendengar pembicaraan kami. Dalam kepalaku, satu hal menjadi jelas. Larangan memotong kuku di malam hari bukan sekedar nasihat orang tua. Itu adalah pagar terakhir. Dan pagar itu kini sudah runtuh di satu titik. Jika aku mundur sekarang, kampung ini akan mengulang sejarahnya. Malam tiba dengan angin dingin yang menusuk. Lampu minyak di ruang tengah bergetar, bayangannya menari di dinding. Aku duduk di lantai, menatap garis di bawah kukuku. Warna pekatnya kini hampir menyatu dengan kulit, seperti tinta hidup yang menempel tanpa izin. Ibu duduk di sebelahku, memegang kain putih yang selalu digunakan untuk menutupi tanganku. Tangannya gemetar, namun ia berusaha menahan panik. Suara langkah samar terdengar di halaman luar. Cepat, lalu berhenti. Sunyi kembali, tapi ketegangan tetap melekat di udara. Aku tahu malam ini berbeda. Suara itu bukan kebetulan. Sesuatu sedang mendekat, mengukur, menilai. Pikiran tentang Pak Wiryo, Bu Sari, dan cerita lama yang kudengar beberapa malam lalu muncul lagi. Larangan itu bukan main-main, ini nyata. Sekitar pukul 9, terdengar ketukan di jendela kamar. Pelan, teratur. Tidak cukup keras untuk memecahkan kaca, tapi cukup untuk membuat darahku membeku. Aku menunduk, menutup tangan dengan kain, berharap makhluk itu tidak memperhatikan. Tiba-tiba,
Terdengar suara serak, hampir seperti napas seseorang di bawah ranjang. Aku menahan napas, tubuh membeku. Suara itu semakin mendekat, seolah memeriksa keberadaanku, mencari celah. Ibu menyentuh pundakku, menekan tangan agar tetap tenang. "Jangan bergerak," bisiknya. "Apapun yang terjadi, jangan beritahu dia bahwa kau sadar." Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi aku mengangguk. Garis di bawah kuku berdenyut, sensasinya merambat ke seluruh lengan, rasanya seperti ada sesuatu yang mencoba menembus kulit, masuk ke dalam tubuh, tapi hanya sebentar. Tiba-tiba terdengar tangisan Rani, suaranya lirih, penuh ketakutan, berasal dari rumah tetangga. Aku mengenalinya. Pak Darto mencoba menenangkannya, tapi nada tangis itu berbeda, bukan anak kecil yang menangis biasa. Ada nada asing, serak, menggema, seakan dari tempat lain. Bu Sari muncul tiba-tiba, memegang lilin yang menyala redup. Ia berjalan di antara aku dan ibu, menatap tanganku. Tanda itu aktif, orang lain bisa merasakannya. Aku menelan ludah. Maksudnya? Anak-anak lain bisa terkena dampaknya? Aku tidak ingin ini menyebar. Garis di bawah kuku kini berdenyut lebih cepat, seakan memberi alarm. Sekitar 10 menit kemudian, sesuatu terjadi. Suara gesekan keras terdengar di seluruh rumah, bukan lagi dari satu titik. Meja bergetar, kursi bergeser perlahan, dan angin dingin masuk meski jendela tertutup rapat. Aku berdiri perlahan, menatap ibu. "Apa yang harus kulakukan?" tanyaku. Ia mengeleng, menunduk. "Menunggu, dan jangan menyentuh apapun. Tidak boleh." Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun suara itu terus mendekat, seolah setiap langkah makhluk itu menandai garis di bawah kukuku, semakin dekat ke puncak rumah. Kemudian, terdengar suara pintu rumah tetangga terbuka. Rani diam sejenak, lalu menangis lagi. Kali ini suaranya disertai bisikan halus yang sulit kupahami, seperti bahasa yang bukan manusia. Aku menoleh ke arah ibu, wajahnya pucat, bibir bergetar. Tangannya menggenggam kain putih, berusaha menahan sesuatu yang tak terlihat. 1 detik, 2 detik. Suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi kembali. Namun sensasi menekan tetap ada, membuat seluruh tubuhku tegang. Garis di bawah kuku terasa panas, menandakan sesuatu sedang menunggu di luar pandangan. Aku tahu satu hal pasti. Larangan itu bukan sekedar cerita. Setiap pelanggaran membawa akibat nyata. Aku bukan hanya menjadi saksi, tapi bagian dari rantai yang terus berlanjut. Saat malam semakin larut, aku menatap jendela kamar. Ada bayangan samar, panjang, bergerak perlahan, menunggu, tidak menyerang. Belum. Aku menarik napas panjang. Satu pertanyaan menghantuiku. Berapa lama aku harus bertahan sebelum garis itu hilang? Atau apakah konsekuensi ini baru saja dimulai? Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu minyak di ruang tengah bergoyang. Bayangan menari liar di dinding. Aku duduk di lantai, menatap garis di bawah kukuku yang kini berdenyut lebih kuat. Sensasinya seperti aliran listrik dingin yang merambat ke seluruh lengan. Ibu duduk di dekatku, memegang kain putih yang selalu menutupi tanganku. Tangannya gemetar, meski ia berusaha tetap tenang. Suara langkah samar terdengar di halaman. Cepat, lalu berhenti. Sunyi kembali. Tapi ketegangan tak menghilang. Aku tahu malam ini berbeda. Gesekan halus terdengar lagi dari bawah ranjang. Aku menahan nafas. Tubuh membeku. Suara itu semakin mendekat, seolah memeriksa keberadaanku, mencari celah. Dalam kepanikan, aku melakukan satu kesalahan fatal. Tanpa sadar, aku menggeser kain dari tangan dan mencoba menenangkan garis gelap itu dengan tangan lain. Seketika, udara di sekitar berubah. Ada tekanan berat di dada, seperti ada makhluk tak terlihat menempel di tubuh. Ibu berteriak belan, mencoba menahan tanganku. "Jangan lakukan itu," katanya. Tapi aku terlalu takut untuk mendengarkan. Garis di bawah kuku kini tampak bergerak sendiri, memanjang ke arah lengan. Sensasinya semakin kuat, menusuk hingga ke bahu. Aku berteriak, namun suara itu tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di jendela, bergantian, cepat, bukan lagi ketukan ringan,
tapi irama yang terasa menakutkan. Angin dingin masuk, menyapu seluruh ruangan. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang tajam menusuk hidung. Aku menunduk, menutup mata, tapi suara itu tidak berhenti. Malah semakin dekat, menyelimuti seluruh tubuh. Tanganku terasa terangkat sendiri, seolah garis itu menarikku ke arah bayangan yang bergerak di luar jendela. Ibu mencoba menenangkan, menempelkan kain putih kembali di tanganku, namun terlalu terlambat. Sebagian garis sudah menyebar ke pergelangan. Sensasi dingin berubah menjadi sakit, menusuk hingga ke tulang. Lalu terdengar suara Rani dari rumah tetangga, menangis lirih. Tapi kali ini, suara itu berbeda. Ada nada serak, asing, yang membuat bulu kuduk berdiri. Seperti seseorang atau sesuatu sedang memanggil namaku dari kegelapan. Aku menoleh, ingin berlari, tapi kaki terasa berat. Bayangan samar bergerak di dinding, mengikuti setiap gerakan. Tanganku berdenyut semakin cepat, panas dan dingin bersaing di kurit. Busari muncul tiba-tiba di pintu. Wajahnya muram, tangan membawa lilin yang redup. Tanda itu aktif sepenuhnya. Kamu memicu semuanya. Aku menelan ludah. Maksudnya, anak-anak lain bisa terkena dampaknya. Aku tidak ingin ini menyebar. Sekitar 10 menit kemudian, suara gesekan terdengar dari seluruh rumah. Bukan lagi satu titik. Meja bergetar, kursi bergeser perlahan, dan angin dingin masuk meski jendela tertutup rapat. Aku berdiri perlahan, menatap ibu. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku dengan suara gemetar. Ia menggeleng, menunduk, menunggu. Jangan bergerak, jangan bicara. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun suara itu terus mendekat, seolah setiap langkah makhluk itu menandai garis di bawah kukuku, semakin dekat ke puncak rumah. Saat tengah malam tiba, suara berhenti. Sunyi kembali, tapi ketegangan masih terasa seperti paku yang menancap di tubuh. Garis di bawah kukuku masih berdenyut, seolah memberi peringatan terakhir. Aku tahu satu hal pasti, pelanggaran yang kulakukan tidak hanya berbahaya untukku. Konsekuensi ini mulai menjangkau orang lain. Aku menjadi pusat dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Dan aku menyadari, malam ini kesalahan fatalku akan membekas selamanya. Malam tiba dengan sunyi yang menekan, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin tidak berhembus, namun udara terasa berat, seolah menekan dari segala arah. Lampu minyak di ruang tengah bergetar pelan, menyorot bayangan panjang yang menari liar di dinding. Aku duduk di lantai, tangan dibungkus kain putih, menatap garis di bawah kukuku. Warna pekatnya kini tampak menyatu dengan kulit, memancarkan sensasi dingin dan panas bersamaan. Setiap denyut seperti memberitahu bahwa waktuku hampir habis. Ibu duduk di sampingku, wajah pucat namun tegar. Ia menahan nafas, matanya menatapku penuh kecemasan. "Kamu harus tetap tenang," bisiknya. "Apapun yang terjadi, jangan bergerak." Sekitar pukul 9 malam, terdengar ketukan di jendela. Irama teratur, lebih berat dari sebelumnya. Tidak cukup keras untuk merusak kaca, tapi cukup untuk membuat jantung berdegup cepat. Aku menunduk, menahan nafas, berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba, suara desekan muncul dari bawah ranjang. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara itu seakan menelusuri setiap sudut rumah, berhenti tepat di sampingku. Tanganku berdenyut semakin cepat, panas dan dingin bergantian, seolah garis di bawah kukuku mencoba menembus ke dunia lain. Ibu menempelkan kain putih kembali, menahanku agar tetap diam. "Jangan buat suara, jangan beritahu dia," ucapnya dengan suara gemetar. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, namun bayangan di dinding bergerak sendiri, memanjang, menutupi sudut ruangan. Suara itu kini menyerupai nafas berat yang datang dari kegelapan. Tiba-tiba, terdengar tangisan Rani dari rumah tetangga. Tapi kali ini suaranya berbeda. Ada nada serak dan asing, membuat seluruh tubuhku tegang. Seolah seseorang atau sesuatu memanggil namaku dari kegelapan, menunggu aku menjawab. Busari muncul di pintu, membawa lilin redup. Wajahnya muram, mata tajam menatap garis di bawah kukuku. "Ini puncaknya," katanya. "Apa yang kamu lakukan selama ini sudah memicu segalanya." Aku menelan ludah. Makhluk itu bukan hanya mengincar aku, dampaknya sudah mulai menyebar ke orang lain, terutama anak-anak kampung. Aku merasa bersalah, menyesal, namun tak punya tenaga untuk bergerak.
Tiba-tiba, bayangan itu bergerak lebih dekat, menjalar ke seluruh rumah. Kursi bergeser, meja bergetar dan angin dingin menusuk tubuh meski jendela tertutup rapat. Aku menunduk, menahan nafas, berharap malam ini segera berlalu. Waktu terasa lambat, setiap detik seperti menempel di kulit, menekan, menakutkan. Garis di bawah kukuku berdenyut, bersinar samar dalam gelap, menunjukkan keberadaannya. Ibu menggenggam tangan, matanya berkaca. Kamu sudah cukup kuat, sekarang biarkan semuanya selesai. Aku menatap garis itu, merasakan sensasi menembus ke dalam diri. Sesuatu bergerak di sekitarku, tidak menyerang, tapi menunggu, menilai. Nafasku tertahan, tubuh tegang, jantung berdegup kencang. Kemudian, satu detik yang terasa abadi datang. Suara gesekan hilang, bayangan memudar. Garis di bawah kukuku tidak berdenyut lagi, warnanya memudar perlahan. Aku menarik nafas panjang, tubuh lemas. Malam akhirnya sunyi. Ibu menatapku, senyum tipis muncul meski matanya masih basah. Kamu melewatinya. Larangan itu masih hidup, dan sekarang kamu tahu konsekuensinya. Aku menunduk, memegang tangan sendiri. Pelajaran ini tertanam dalam diri, tidak akan pernah dilupakan. Mitos jangan memotong kuku di malam hari bukan sekedar cerita, tapi kenyataan yang bisa membekas selamanya. Saat fajar muncul, sinar matahari menembus jendela, memberi kehangatan pertama setelah malam panjang. Aku menatap garis yang hampir hilang di bawah kukuku, menyadari satu hal. Larangan itu bukan berakhir, tapi terus hidup, menunggu siapapun yang berani melanggar. Dan aku akan selalu mengingat malam terakhir itu, malam yang mengajarkan bahwa aturan lama kadang membawa kebenaran yang lebih menakutkan daripada imajinasi manusia. Malam ini, kita telah menyusuri kisah larangan dan mitos yang menyeramkan. Meski semua yang kalian saksikan hanyalah fiksi, cerita ini menyimpan satu pelajaran penting. Kadang, larangan atau aturan lama bukan sekadar perintah kosong. Mereka adalah peringatan terselubung agar kita tetap berhati-hati dan menghargai tradisi yang diwariskan. Garis di bawah kuku, bayangan yang muncul, atau ketegangan yang terasa hanyalah simbol dari konsekuensi yang bisa timbul jika kita mengabaikan peringatan. Setiap tindakan memiliki dampak, bahkan hal yang tampak sepele sekalipun. Jadi, meski ini hanyalah mitos, ingatlah, kehati-hatian dan rasa hormat terhadap aturan lama bisa menjadi pelindung dari bahaya yang tak terlihat. Pelajaran malam ini jelas, jangan remehkan hal-hal kecil, karena mereka bisa menyelamatkan hidup kita.